Abu Nawas dikerubungi sekelompok anak-anak di pasar Baghdad. Mereka penasaran setelah mendengar cerita bahwa Abu Nawas bisa membuat siang menjadi malam. Anak-anak itu bersorak, "Tuan Abu, tunjukkan pada kami bagaimana caranya siang berubah jadi malam." Abu tersenyum. Ia tahu, jika menghadapi anak-anak, ia harus menggunakan cara sederhana namun mengena. Suatu pagi yang cerah di Baghdad, Raja Harun al-Rashid duduk di singgasana emasnya. Seorang pejabat istana berbisik kepadanya bahwa ada gosip beredar, Abu Nawas bisa membalikkan siang menjadi malam. Raja terperanjat mendengar kabar aneh itu. Baginya, tak ada manusia yang mampu mengubah hukum alam ciptaan Tuhan. Tapi karena Abu Nawas dikenal licik sekaligus cerdas, Raja merasa penasaran. Ia ingin membuktikan sendiri kebenarannya. "Panggil Abu Nawas ke hadapanku," perintah Raja. Tak lama kemudian, Abu Nawas hadir di istana dengan wajah tenang dan langkah santai, seakan tidak merasa takut sedikitpun. Dengan nada penuh wibawa, Raja bertanya, "Abu Nawas, benarkah kabar yang kudengar? Katanya kau bisa membuat siang berubah menjadi malam. Bukankah itu mustahil?" Abu menunduk hormat, lalu tersenyum kecil. "Baginda yang mulia, tiada yang mustahil bila menggunakan akal. Memang, saya tidak bisa memindahkan matahari atau membalikkan bumi, karena itu kuasa Tuhan. Namun jika Baginda menghendaki, saya bisa menjadikan siang ini terasa seperti malam. Asal Baginda sudi menuruti satu syarat kecil." Raja mengangkat alis, penasaran. "Apa syarat itu?" "Sederhana sekali," jawab Abu. "Matikan semua lampu minyak di istana, tutup rapat semua jendela agar cahaya matahari tak menembus, dan perintahkan seluruh orang menutup mata mereka. Niscaya, dalam sekejap siang ini akan berganti malam." Tawa kecil terdengar dari beberapa pejabat. Mereka mengira Abu hanya berkelakar. Namun Raja, yang dikenal suka dengan teka-teki, justru merasa tertantang. Ia pun memerintahkan pengawal melaksanakan syarat itu. Satu persatu jendela ditutup rapat, tirai tebal dijatuhkan, lampu minyak dipadamkan. Ruang istana yang megah itu perlahan tenggelam dalam kegelapan pekat. Suara langkah menjadi samar, wajah-wajah tak lagi terlihat. "Sekarang, Baginda," ujar Abu dengan nada tenang, "apakah ini bukan malam?" Raja mencoba melihat sekeliling, namun sia-sia. Gelap gulita menyelimuti ruangan, bahkan tangan sendiri nyaris tak terlihat. Beberapa pengawal berbisik, "Benar juga, seakan malam datang di tengah siang." Raja terdiam sejenak, lalu tertawa keras hingga menggema di seluruh ruangan. "Hahaha, Abu Nawas, lagi-lagi kau mempermainkan kata-kata. Kau tidak mengubah siang menjadi malam, tapi membuat kami percaya bahwa siang bisa serasa malam." Abu tersenyum, menunduk sopan. "Betul, Baginda, karena terkadang malam bukanlah tentang waktu, melainkan tentang apa yang kita lihat, rasakan, dan percayai." Raja pun mengakui kecerdikan Abu Nawas. Ia memberi hadiah emas kepadanya, sementara pejabat-pejabat istana hanya bisa menggeleng kepala, kagum sekaligus iri. Setelah pengalaman itu, Raja Harun al-Rashid makin penasaran. Ia ingin benar-benar merasakan bagaimana Abu Nawas membalikkan siang jadi malam. Maka ia memanggil kembali sang pujangga licik itu ke istana. "Abu Nawas," kata Raja dengan suara lantang, "kemarin aku sudah melihat sedikit trikmu. Tapi sekarang aku ingin bukti yang lebih nyata. Buatlah seluruh istana ini merasakan malam meski matahari masih bersinar." Abu mengusap jenggotnya sambil tersenyum. "Baiklah, Baginda, jika Baginda setuju, kita akan melakukan percobaan bersama. Saya mohon semua penghuni istana memejamkan mata, lalu tetap diam selama beberapa saat." Raja mengerutkan dahi, tetapi karena rasa penasaran lebih besar, ia menuruti. "Wahai semua yang hadir, pejamkan mata kalian, jangan ada yang melanggar." Semua orang pun menutup mata. Keheningan jatuh, tidak ada cahaya, tidak ada gerak, hanya kegelapan dalam pandangan mereka masing-masing. Abu kemudian berkata dengan suara lembut, "Apa yang kalian lihat sekarang? Bukankah hanya hitam? Bukankah sama dengan malam?" Beberapa pejabat mengangguk pelan, ada juga yang berbisik, "Benar juga, rasanya seperti malam." Raja pun tertawa kecil, "Licik sekali kau, Abu Nawas. Dengan hanya memejamkan mata, kau berhasil membuat semua orang percaya bahwa siang berubah menjadi malam."
Abu menjawab, "Baginda, dunia ini terkadang bukan tentang kenyataan, melainkan bagaimana kita memandangnya. Siang atau malam, terang atau gelap, semua ada dalam pikiran kita." Raja kagum, dan istana pun gempar oleh kecerdikan Abu Nawas. Di pasar Baghdad yang ramai, seorang pedagang yang sering diremehkan oleh Abu Nawas ingin membalas dendam. Ia berteriak lantang di tengah keramaian, "Wahai orang-orang Baghdad, katanya Abu Nawas bisa membalikkan siang jadi malam. Omong kosong. Kalau dia memang hebat, buktikan di sini, sekarang juga." Orang-orang pun mengerumuni Abu Nawas. Mereka ingin menyaksikan keajaiban itu. Abu hanya tersenyum, lalu berjalan mendekati si pedagang. Ia merogoh sakunya, mengeluarkan sehelai kain hitam besar. Dengan cepat ia menutup kepala pedagang itu dengan kain tersebut. "Sekarang," kata Abu, "apa yang kau lihat?" "Gelap," jawab pedagang sambil meronta. "Gelap itu apa?" tanya Abu lagi. "Malam," jawab pedagang dengan suara kesal. Orang-orang di pasar pun tertawa terbahak-bahak. Abu lalu berkata, "Nah, siang sudah menjadi malam untukmu seorang. Kau yang menantang, kau pula yang merasakannya pertama kali." Kerumunan semakin riuh. Pedagang itu malu bukan main, sementara Abu berjalan pergi dengan tenang, meninggalkan tawa orang-orang. Seorang hakim di Baghdad, yang iri dengan kepopuleran Abu Nawas, ingin mempermalukannya di depan banyak orang. Ia mengumpulkan warga dan berkata, "Hari ini Abu Nawas harus membuktikan bahwa ia bisa membalikkan siang jadi malam. Kalau tidak, ia harus dihukum." Orang-orang pun menunggu dengan tegang. Abu Nawas tidak terlihat panik sedikit pun. Ia hanya berkata, "Baiklah, semua ikut saya." Mereka dibawanya ke sebuah gua besar di pinggir kota. Begitu masuk ke dalam gua, cahaya matahari hilang ditelan kegelapan. Semua orang mulai tak bisa melihat jalan. "Sekarang," kata Abu dengan suara tenang, "bukankah kita berada di malam meski di luar masih siang?" Orang-orang bergumam, "Benar juga, di sini gelap sekali." Hakim terdiam, wajahnya memerah karena malu. Rakyat tertawa dan bertepuk tangan. Sekali lagi, Abu Nawas lolos dari tantangan dengan kepandaian akalnya. Suatu hari langit Baghdad mendung pekat. Awan hitam menutupi cahaya matahari, dan tak lama kemudian hujan deras mengguyur kota. Saat itu Raja Harun al-Rasyid keluar dari istana untuk melihat suasana. Abu Nawas yang kebetulan ada di dekatnya berkata, "Baginda, lihatlah. Siang ini lebih gelap daripada malam yang biasa kita alami." Raja terkejut melihat kebenaran ucapan itu. Memang, mendung tebal membuat siang tampak suram, bahkan lebih pekat dari cahaya rembulan di malam hari. "Jadi inilah maksudmu, Abu Nawas?" tanya Raja. "Benar, Baginda," jawab Abu sambil tersenyum. "Manusia tidak mampu mengubah siang menjadi malam, tapi Tuhan menunjukkan kepada kita betapa mudahnya Dia membalikkan siang yang terang menjadi malam yang gelap hanya dengan segumpal awan." Raja pun terdiam, lalu berkata, "Kau benar-benar pintar memutar akal, Abu Nawas. Kadang aku dibuat tertawa, kadang aku dibuat merenung. Kau memang berbeda dari yang lain." Abu Nawas dikerubungi sekelompok anak-anak di pasar Baghdad. Mereka penasaran setelah mendengar cerita bahwa Abu Nawas bisa membuat siang menjadi malam. Anak-anak itu bersorak, "Tuan Abu, tunjukkan pada kami bagaimana caranya siang berubah jadi malam." Abu tersenyum. Ia tahu, jika menghadapi anak-anak, ia harus menggunakan cara sederhana namun mengena. Ia merogoh sakunya dan mengeluarkan selembar kertas putih bersih. "Lihatlah, anak-anak, kertas ini seperti siang, putih, terang, dan jelas terlihat." Anak-anak mengangguk. "Iya, itu siang." Kemudian Abu mengeluarkan sebotol kecil tinta hitam dari kantongnya. Dengan tenang, ia mencelupkan kuas lalu mengoleskan tinta itu ke permukaan kertas. Perlahan, warna putih berganti hitam pekat. "Sekarang," ujar Abu sambil menunjukkan kertas yang sudah hitam, "apa yang kalian lihat?" "Hitam," jawab mereka serempak. "Hitam itu seperti apa?" tanya Abu lagi. "Seperti malam," jawab seorang bocah dengan semangat. Orang-orang dewasa yang melihat kejadian itu pun tertawa terbahak-bahak. Abu melanjutkan, "Nah, siang telah berubah jadi malam di depan mata kalian. Bukankah sederhana sekali? Tidak perlu memindahkan matahari, cukup dengan mengubah apa yang kita lihat." Anak-anak pun terdiam, lalu bertepuk tangan. Mereka kagum dengan kecerdikan Abu yang mampu menjawab rasa penasaran mereka dengan cara yang mudah dipahami. Pedagang yang menyaksikan adegan itu hanya bisa menggeleng kepala. Memang licik sekali orang ini.
Bahkan anak-anak pun dibuat percaya bahwa siang bisa jadi malam hanya dengan selembar kertas dan tinta. Abu hanya tertawa kecil, lalu berkata, "Ingatlah, anak-anak. Dunia terkadang seperti kertas putih ini. Tergantung dengan apa kita mengisinya, ia bisa jadi terang seperti siang atau gelap seperti malam." Seorang mullah ulama mendatangi Abu Nawas. Ia ingin menguji apakah benar Abu bisa membalikkan siang jadi malam. "Abu Nawas," kata mullah itu, "jangan kau tipu orang dengan permainanmu. Siang tetap siang, malam tetap malam. Tak seorang pun bisa menukarnya." Abu menatap mullah dengan senyum penuh arti. "Benar, Tuan Mullah. Tapi izinkan saya bertanya, kapan terakhir kali Tuan memejamkan mata saat siang?" Mullah bingung sejenak, lalu menjawab, "Tentu saat aku tidur siang." "Dan apa yang Tuan rasakan waktu itu?" tanya Abu. "Gelap, seperti malam," jawab Mullah. Abu mengangguk. "Nah, bukankah bagi Tuan, siang itu sudah menjadi malam? Karena dalam kepala Tuan, yang terlihat hanyalah kegelapan." Orang-orang di sekitarnya tertawa kecil. Mullah mencoba menyangkal, tapi itu hanya dalam tidur, bukan kenyataan. Abu dengan tenang menjawab, "Siang dan malam hanyalah kesepakatan manusia. Jika semua orang menutup mata, maka malam datang di siang hari. Jika semua orang tetap terjaga di malam hari, bukankah malam terasa seperti siang?" Mullah terdiam. Ia sadar, logika Abu memang sulit dipatahkan. Akhirnya ia hanya berkata, "Kau benar-benar pandai bermain kata, Abu Nawas. Semoga kepintaranmu tidak menyesatkan orang." Abu menjawab, "Semoga kepintaran ini justru membuat orang tersadar bahwa hidup seringkali tergantung pada cara kita memandangnya." Abu Nawas terkenal sering begadang. Suatu malam ia duduk di warung kopi, berbincang dengan para pedagang hingga fajar menjelang. Ketika ayam berkokok dan matahari terbit, para pedagang berdiri. "Sudah pagi, Abu, mari kita pulang." Namun Abu hanya tertawa. "Pagi untuk kalian, tapi tidak untukku." "Apa maksudmu?" tanya seorang pedagang heran. "Karena aku belum tidur sejak semalam. Bagiku, malam masih berlangsung. Selama aku tidak beranjak tidur, malam ini belum berakhir. Jadi meskipun matahari sudah terbit, aku tetap berada di malam." Orang-orang tertawa mendengar jawaban itu. Seorang pemuda menyahut, "Kalau begitu, kau bisa membuat malam berlangsung sepanjang hari hanya dengan tidak tidur." Abu mengangguk. "Benar sekali, bukankah siang dan malam itu relatif? Bagi orang yang bekerja siang hari lalu tidur sore, malam bisa datang lebih cepat. Bagi yang begadang, malam bisa panjang tanpa akhir." Para pedagang terdiam, lalu mengakui kecerdikan Abu. Salah satu dari mereka berkata, "Hanya kau yang bisa membuat matahari terbit tapi tetap menganggap malam belum berakhir." Raja Harun al-Rasyid masih penasaran. Ia berpikir, Abu Nawas hanya pandai berkelit. Kalau begitu, aku akan mengujinya dengan cara lain. Maka ia memerintahkan agar Abu dimasukkan ke penjara pada siang bolong, tepat ketika matahari bersinar terik. Di dalam penjara itu tidak ada jendela, hanya dinding batu tebal. Begitu pintu besi ditutup, ruangan menjadi gelap gulita. Abu duduk dengan santai, tidak tampak ketakutan sedikitpun. Beberapa jam kemudian, raja datang menjenguk. "Bagaimana, Abu? Apakah kau bisa membuat siang ini menjadi malam?" Abu tertawa kecil. "Baginda, mengapa repot-repot memintaku? Baginda sendiri yang sudah membuat siang menjadi malam dengan memasukkanku ke tempat ini. Lihatlah, di luar memang siang, tapi di sini yang ada hanyalah malam." Raja terdiam, lalu ikut tertawa. "Dasar licik, aku ingin mempermalukanmu, tapi kau malah membuatku terlihat bodoh." Abu menjawab dengan rendah hati, "Baginda, kadang malam itu bukan di luar, tapi di dalam. Seperti penjara ini, ia bisa mengubah siang yang terang menjadi malam yang gelap." Raja akhirnya mengeluarkan Abu dari penjara, sekaligus memberi hadiah karena terhibur dengan jawabannya. Di sebuah pesta besar di istana, lampu minyak dan pelita dinyalakan meski masih siang hari. Raja duduk di tengah-tengah perjamuan, sementara Abu berada di samping tungku perapian. Tiba-tiba api padam, dan sebagian pelita ikut mati karena tiupan angin dari jendela yang terbuka. Ruangan seketika menjadi redup. Abu berdiri, lalu berkata, "Wahai Baginda, lihatlah. Matahari masih bersinar di luar, tapi di dalam sini kita sudah merasa malam. Siang hanya menang kalau ada cahaya. Begitu cahaya padam, siang pun kalah oleh malam." Para tamu undangan mengangguk, merasa kagum. Ada yang berbisik, "Benar juga.
Kita tak butuh matahari terbenam untuk merasakan malam. Cukup padamkan cahaya, maka siang pun lenyap. Raja tertawa sambil mengangkat gelasnya. Abu Nawas, kau memang luar biasa. Dengan kata-katamu, aku merasa seakan-akan malam bisa datang kapan saja, bahkan di tengah siang bolong. Abu membungkuk hormat. Baginda, malam dan siang hanyalah kawan yang saling bergantian. Terkadang, cukup dengan satu tiupan angin, kawan yang satu bisa mengalahkan yang lain. Semua tamu pun bertepuk tangan, dan pesta menjadi semakin meriah karena kecerdikan Abu Nawas. Suatu hari di Baghdad, seorang penjual kain menantang Abu Nawas di depan banyak orang. Ia ingin mempermalukannya karena sering dipermainkan oleh Abu di pasar. Abu Nawas, teriak si penjual kain, kau selalu mengaku bisa membalikkan siang jadi malam. Aku ingin bukti nyata sekarang juga, di hadapan semua orang. Kalau kau gagal, kau harus membayar semua kainku. Kerumunan pedagang dan pembeli segera berkumpul. Mereka menanti jawaban Abu. Abu tersenyum, lalu berkata, baiklah, aku akan membeli selembar kain hitam terlebih dahulu. Penjual kain merasa menang. Silakan, Abu, tapi jangan coba-coba menipu. Abu mengambil kain hitam besar, lalu berdiri di tengah kerumunan. Ia berkata, orang-orang Baghdad, lihatlah. Dengan kain ini, aku akan menutup cahaya matahari dari siapapun yang menginginkannya. Begitu kalian berada di balik kain, siang akan lenyap, dan malam datang menggantikannya. Abu lalu mengangkat kain itu, menutup kepala seorang pemuda. Sekarang, apa yang kau lihat? Gelap, jawab pemuda itu. Gelap itu malam, kata Abu. Jadi siang sudah berubah jadi malam untukmu seorang. Kerumunan pun tertawa riuh. Abu kemudian menutup kepalanya sendiri dengan kain itu. Sekarang aku pun merasakan malam. Jadi, aku bisa membawa malam kapan saja aku mau, bahkan di tengah siang bolong. Orang-orang bertepuk tangan, sementara penjual kain terdiam, malu luar biasa. Ia sadar, niatnya mempermalukan Abu justru berbalik mempermalukan dirinya sendiri. Abu mengembalikan kain itu sambil berkata, terima kasih, kainmu sudah membantuku membuktikan keajaiban. Simpanlah, karena ini akan jadi kenangan bahwa siang bisa berubah jadi malam. Suatu waktu, Baghdad dilanda gerhana matahari. Langit siang tiba-tiba gelap, burung-burung kembali ke sarang, dan orang-orang keluar rumah dengan wajah heran. Abu Nawas yang kebetulan berada di alun-alun berkata lantang, wahai rakyat Baghdad. Lihatlah, bukti paling nyata bahwa siang bisa berubah jadi malam. Tidak perlu sihir, tidak perlu tipu daya. Tuhan sendiri yang menunjukkannya melalui gerhana ini. Orang-orang menatap langit dengan takjub. Mereka melihat sinar matahari tertutup perlahan, hingga hanya kegelapan yang tersisa. Seorang pria bertanya, Abu Nawas, apakah ini sihirmu? Abu tertawa, tidak, kawan. Inilah bukti bahwa manusia tidak perlu sok hebat. Aku hanya pandai berkata-kata, tapi Tuhanlah yang benar-benar bisa membalikkan siang jadi malam. Rakyat pun berdecak kagum. Seorang ulama yang berdiri di dekat Abu berbisik, ucapanmu bijak sekali. Engkau membuat orang sadar bahwa akal kita terbatas, sementara kuasa Tuhan tiada bandingnya. Abu tersenyum. Benar, Tuan, aku hanya bisa bermain kata, tapi Tuhan bisa bermain dengan semesta. Sejak hari itu, banyak orang makin menghormati Abu, karena ia tidak hanya pandai menghibur, tetapi juga tahu kapan harus merendahkan diri di hadapan kebesaran Sang Pencipta. Suatu pagi, Abu Nawas berjalan di pasar sambil membawa lentera yang menyala. Orang-orang heran dan menertawakannya. Abu Nawas, kau sudah gila. Siang bolong begini, kenapa kau membawa lentera? Abu berhenti dan menatap mereka. Aku sedang membawa malamku sendiri, jawabnya dengan santai. Bagaimana mungkin? Tanya seorang pemuda sambil tertawa. Abu mengangkat lentera itu tinggi-tinggi. Dengan cahaya ini, aku bisa merasakan malam kapanpun aku mau. Karena malam bukan hanya soal matahari terbenam, melainkan soal ada atau tidaknya cahaya yang kita bawa. Orang-orang bingung sekaligus kagum. Ada yang mencoba masuk ke bawah kain Abu sambil melihat lentera itu. Abu berkata, nah, sekarang kau sedang berada di malam yang kubawa, meski seluruh Baghdad masih siang. Kerumunan pun terdiam, lalu tertawa keras. Mereka menyadari bahwa Abu selalu punya cara membuat hal mustahil terdengar masuk akal. Di sebuah majelis, Abu Nawas mengajar murid-murid kecil yang sering belajar darinya. Suatu ketika, salah satu murid bertanya, Guru, apakah benar engkau bisa membalikkan siang jadi malam?
Abu tersenyum, lalu menggambar lingkaran di tanah dengan kapur putih. Anak-anak, kalau aku bilang lingkaran ini adalah siang, apakah kalian setuju? Setuju, jawab mereka serempak. Kemudian Abu menghapus lingkaran itu dan menggambar yang baru, kali ini lebih besar. Sekarang aku berkata, lingkaran ini adalah malam. Bagaimana menurut kalian? Setuju, jawab mereka lagi. Abu mengangguk. Nah, lihatlah, siang dan malam hanyalah nama. Jika kita menamai siang sebagai malam, maka semua orang akan percaya itu malam. Begitu pula sebaliknya, murid-murid terdiam, sebagian bingung, sebagian tertawa. Abu menutup pelajaran dengan berkata, anak-anakku, jangan terlalu terikat pada kata-kata. Kadang siang bisa disebut malam, malam bisa disebut siang. Yang penting adalah apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Titik. Akhirnya, Raja Harun al-Rasyid memanggil Abu Nawas sekali lagi. Kali ini ia berkata dengan jujur, Abu Nawas, aku sudah melihat banyak akalmu. Kau tidak benar-benar mengubah siang jadi malam, tapi membuat orang percaya seolah-olah itu terjadi. Katakan padaku, apa sebenarnya maksudmu? Abu menunduk hormat, lalu berkata, Baginda, manusia tidak mungkin melawan hukum alam. Kita tidak bisa menghentikan matahari atau mempercepat malam. Tapi dengan akal, kita bisa membuat orang percaya bahwa sesuatu yang mustahil bisa tampak nyata. Itulah seni berpikir. Raja termenung. Jadi semua ini hanya permainan akal. Benar, Baginda, jawab Abu. Namun permainan akal inilah yang membuat manusia berbeda dari binatang. Dengan akal, kita bisa menciptakan harapan di tengah kesulitan, cahaya di tengah kegelapan, dan malam di tengah siang. Raja pun tersenyum, lalu berkata, kau benar-benar aneh, Abu Nawas. Kadang kau membuatku marah, kadang kau membuatku tertawa, tapi lebih sering kau membuatku berpikir. Abu menjawab dengan rendah hati, itulah tujuan saya, Baginda. Supaya setiap orang belajar melihat dunia dari sisi yang berbeda. Raja akhirnya menghadiahi Abu dengan emas, lalu berkata, kau memang tak bisa dikalahkan. Dan sejak hari itu, kisah Abu Nawas membalikkan siang jadi malam menjadi legenda yang selalu diceritakan rakyat Baghdad, bukan sebagai sihir, melainkan sebagai bukti kecerdikan dan kelicikan akal manusia.